Perang Dingin merupakan periode persaingan global yang ketat dan meningkatnya persenjataan yang belum pernah terjadi sebelumnya antara dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perjanjian Yalta pada tahun 1945 menjadi awal ketegangan Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ini. Ketidaksepakatan mengenai pemerintahan di Eropa Timur memicu ketidakpercayaan, dengan Uni Soviet memperluas pengaruh komunis, sementara Amerika Serikat berusaha membendungnya dengan doktrin Truman dan Marshall Plan. Winston Churchill kemudian memperingatkan dunia tentang tirai besi yang membagi Eropa menjadi dua, Eropa Timur dan Barat. Persaingan ini meluas ke Asia Tenggara yang menjadi medan konflik ideologi antara kapitalisme dan komunisme. Proses dekolonisasi memperumit situasi dengan beberapa kelompok nasionalis berafiliasi dengan komunisme. Konflik besar terjadi di Indochina, termasuk Perang Vietnam, di mana Amerika Serikat mendukung Vietnam Selatan dan Uni Soviet serta China mendukung Vietnam Utara. Dampaknya terasa di seluruh kawasan termasuk Filipina, Indonesia, dan Singapura. Asia Tenggara menjadi medan utama pertarungan ideologi antara kapitalisme dan komunisme selama Perang Dingin. Uni Soviet dan Tiongkok mendukung gerakan komunis di kawasan ini, sementara Amerika Serikat menerapkan teori domino yang menyatakan bahwa jika suatu negara jatuh ke tangan komunis, negara-negara di sekitarnya akan ikut terpengaruh. Amerika Serikat memberikan dukungan militer dan keuangan kepada pemerintahan anti-komunis seperti di Vietnam untuk menghentikan penyebaran ideologi tersebut. Tiongkok dan Uni Soviet bersaing dalam mendukung kelompok komunis di Asia Tenggara. Ketegangan semakin meningkat ketika keduanya berselisih pada 1950-an. Dengan Uni Soviet mempererat hubungan dengan Vietnam, sementara Tiongkok mencari aliansi baru di kawasan, Vietnam menjadi pusat konflik dengan Vietnam Selatan didukung Amerika Serikat dan Vietnam Utara didukung Uni Soviet serta Tiongkok. Negara-negara non-komunis di Asia Tenggara membentuk ASEAN pada 1967 untuk menjaga stabilitas dan mengurangi pengaruh kekuatan besar dalam konflik regional. ASEAN mengedepankan konsep non-intervensi guna mencegah keterlibatan asing dalam urusan domestik. Amerika Serikat telah terlibat di Asia Tenggara sebelum Perang Vietnam, terutama setelah kekalahannya di Prancis di Dien Bien Phu pada 1954. Presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower mengkhawatirkan efek domino jika Indochina jatuh ke tangan komunis. Setelah tahun 1954, strategi Amerika Serikat di kawasan ini semakin agresif untuk menekan pertumbuhan komunisme. Perang Vietnam pada 1955 sampai 1975 menjadi konflik utama Perang Dingin di Asia Tenggara, di mana Amerika Serikat mendukung Vietnam Selatan dan mencegah penyebaran komunis. Ho Chi Minh memimpin Vietnam Utara di bawah rezim komunis, sementara Amerika Serikat mendukung Vietnam Selatan dengan kebijakan pengekangan melalui bantuan ekonomi dan militer. Namun, strategi ini tidak berjalan sesuai dengan harapan. Amerika Serikat memiliki dua strategi utama, yaitu peredaan melalui bantuan ekonomi dan rollback melalui aksi militer langsung. Ketika pemilu reunifikasi Vietnam yang dijanjikan dalam konferensi Jenewa tidak terlaksana, ketegangan meningkat. Viet Cong, pasukan gerilya komunis di selatan, menggunakan taktik perang gerilya yang efektif, memanfaatkan sistem terowongan dan serangan mendadak. Selanjutnya ada Operasi Rolling Thunder 1965 sampai 1968. Kampanye pengeboman besar-besaran Amerika Serikat gagal menghancurkan kemampuan militer Vietnam Utara. Selain perlawanan sengit dari Viet Cong dan Vietnam Utara, tekanan domestik di Amerika Serikat juga berperan dalam kekalahan Amerika. Protes anti-perang di dalam negeri dan meningkatnya korban jiwa membuat dukungan terhadap perang menurun. Amerika Serikat akhirnya menarik pasukannya pada 1973 dan pada 30 April 1975, Vietnam Utara merebut Saigon dan menyatukan Vietnam di bawah pemerintahan komunis. Meskipun Vietnam jatuh ke tangan komunis, teori domino tidak sepenuhnya terbukti. Negara-negara seperti Thailand, Malaysia, dan Indonesia tetap berada di bawah rezim non-komunis. Kekalahan Amerika Serikat di Vietnam menyoroti keterbatasan intervensi militer dalam menghadapi perang gerilya dan pengaruh politik domestik
dalam kebijakan luar negeri. Warisan perang dingin di Asia Tenggara masih terasa hingga saat ini dalam dinamika politik dan keamanan kawasan. Bagaimana Perang Dingin berdampak pada negara-negara di kawasan Asia Tenggara? Seperti yang diketahui, Perang Dingin meninggalkan dampak luar biasa bagi kawasan Asia Tenggara. Setelah berakhirnya Perang Dunia II yang kemudian disusul dengan gelombang kemerdekaan negara-negara dunia ketiga, termasuk bagi negara-negara di Asia Tenggara, dinamika Perang Dingin menyebabkan terpecahnya dunia ke dalam dua kubu yang saling berambisi untuk saling menumbangkan satu sama lain. Seperti halnya Perang Vietnam yang telah terjadi antara Vietnam Utara yang berhaluan komunis versus Vietnam Selatan yang berhaluan liberalis kapitalis. Di tengah kompetisi Perang Dingin, Singapura dan Malaysia memutuskan untuk bergabung dengan Fakta Pertahanan Five Powers bersama dengan Inggris, Selandia Baru, dan Australia. Sementara Filipina dan Thailand bergabung dengan Fakta Pertahanan Asia Tenggara yang dibentuk oleh Amerika Serikat dengan tujuan mencegah penyebaran komunisme. Organisasi tersebut yaitu Southeast Asia Treaty Organization atau SEATO. Namun, negara seperti Indonesia, Burma atau Myanmar dan Kamboja memilih untuk tetap kukuh sebagai negara non-blok. Bahkan, ketiga negara tersebut menghadiri konferensi tingkat tinggi pertama Gerakan Non-Blok pada tanggal 1 sampai 6 September 1961 di kota Beograd, Yugoslavia. Untuk mendirikan Gerakan Non-Blok atau GNB yang diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, India, Mesir, Ghana, dan Yugoslavia. Adapun organisasi ini bertujuan untuk tidak terlibat dengan dua negara adidaya yang sedang bersitenggang. Konstelasi politik yang terbentuk dari dinamika tersebut kemudian mendorong terciptanya pola saling tidak percaya antara negara di kawasan Asia Tenggara. Adanya prinsip non-interference antar negara ASEAN terbentuk dari fakta bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki keragaman rezim nasional yang sangat berbeda satu sama lainnya. Untuk itu, sangat penting bagi negara-negara anggota untuk memberikan jaminan kepada negara anggota yang lain bahwa satu negara itu tidak akan mengeksploitasi aspek keragaman tersebut untuk tujuan tertentu tanpa jaminan demikian. Oleh karena itu, secara keseluruhan, Perang Dingin secara signifikan memengaruhi aliansi politik dan konflik di Asia Tenggara dengan masing-masing negara menavigasi situasi secara unik. Lima negara di Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand bertemu di Bangkok dan menandatangani Deklarasi Bangkok sebagai dasar pembentukan ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Tujuan utama pembentukan ASEAN adalah untuk memperkuat kerjasama dalam berbagai sektor seperti sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Namun, selain tujuan eksplisit tersebut, ASEAN juga dibentuk sebagai upaya konsolidasi negara-negara anggotanya dalam membatasi penyebaran komunisme di kawasan Asia Tenggara, yang dimana negara-negara di Asia Tenggara mengalami ketidakstabilan politik dan ancaman dari gerakan komunisme yang mendapat dukungan dari Uni Soviet dan Tiongkok. Beberapa ancaman komunisme di negara-negara pendiri ASEAN saat itu yaitu Filipina.
bersekutu dengan Amerika Serikat dalam menghadapi kelompok gerilya Hukbong Bayang Laban Sahapon atau Hukbalahap sejak 1942 hingga 1954. Pemberontakan ini berakhir ketika pemimpinnya Louis Saruh menyerah pada tahun 1954 di Thailand menghadapi pemberontakan komunis oleh Partai Komunis Thailand setelah beraliansi dengan Amerika Serikat pada tahun 1961. Terjadi serangan aksi subversif dan pembunuhan bermotif politik hingga penyerangan terbuka sejak tahun 1965. Di Singapura dan Malaysia menghadapi pemberontakan komunis dalam peristiwa darurat Malaya oleh Angkatan Perang Rakyat Anti-Jepang Malaya yang berusaha membebaskan wilayah tersebut dari pengaruh asing. Di Indonesia, saat ASEAN didirikan, Indonesia masih dalam pemulihan dari peristiwa gerakan 30 September 1965 yang diduga dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Partai ini sebelumnya memiliki pengaruh besar di era Orde Lama hingga akhirnya dibubarkan pasca 1965. ASEAN ini dibentuk sebagai wadah untuk menyelesaikan konflik secara damai dan meningkatkan kestabilan wilayah melalui dialog serta kerjasama. Awalnya, ASEAN hanya beranggotakan 5 negara. Seiring waktu, keanggotaan bertambah menjadi 10 negara dengan masuknya Brunei Darussalam pada tahun 1984, Vietnam pada tahun 1995, Laos dan Myanmar pada tahun 1997, Kamboja pada tahun 1999. Setelah Perang Dingin, pola ancaman bergeser dari militer ke ancaman non-militer. Globalisasi membuka batas-batas nasional menuju regionalisme, meliberalisasi pergerakan barang, jasa, dan orang. Pendekatan regionalisme semakin sesuai dengan identitas ASEAN yang berfungsi sebagai tim dalam menghadapi ancaman global. Pembentukan ASEAN sendiri merupakan hasil globalisasi terutama dari perspektif politik, ekonomi, dan sosial. Ancaman keamanan global mendorong kerjasama di antara negara-negara ASEAN agar tantangan tersebut dapat diatasi secara efisien. ASEAN juga bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Negara-negara anggotanya berupaya mengembangkan sektor ekonomi agar mampu bersaing secara global. Kerjasama regional dipercaya dapat mendorong perdagangan, investasi, dan pembangunan yang lebih pesat. Sebelum ASEAN terbentuk pada tahun 1967, ada ASA yang didirikan pada 1961 dengan tujuan untuk mencegah penyebaran ketegangan Perang Dingin ke kawasan lain. ASA beranggotakan Federasi Malaya, Filipina, dan Thailand, namun tidak mendapat perhatian signifikan dari kekuatan global, termasuk Amerika Serikat yang lebih fokus pada kebijakan domino teori untuk membendung komunisme di Asia Tenggara. Asia Tenggara memiliki posisi geopolitik yang penting dengan negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Singapura yang terletak di jalur perairan strategis antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Domino teori yang diterapkan oleh Amerika Serikat di kawasan ini berperan dalam dinamika regionalisme, di mana negara-negara terbagi antara yang menganut demokrasi nasionalis dan yang menganut komunisme. Setelah Perang Dingin, muncul perdebatan bahwa domino teori terlalu berfokus pada ancaman eksternal komunisme dan tidak sepenuhnya relevan dengan kepentingan Amerika Serikat di kawasan tersebut, terutama setelah kejatuhan Vietnam Selatan ke komunisme. Hal ini kemudian memperumit proses pembentukan ASEAN sebagai institusi kawasan. Kebangkitan pengaruh Cina di Asia Tenggara semakin menguat secara ekonomi, politik, dan militer, sehingga menciptakan tantangan signifikan bagi Amerika Serikat. Cina menjadi pesaing utama dalam perdagangan dan investasi di kawasan ASEAN, yang juga merupakan mitra penting bagi Amerika Serikat.
Selain itu, modernisasi militer Cina khususnya Angkatan Laut serta klaimnya atas Laut Cina Selatan meningkatkan potensi konflik regional. Strategi Amerika Serikat terhadap Cina di Asia Tenggara berfokus pada dua ancaman, yaitu hegemoni Cina yang mengancam kebebasan pelayaran di Laut Cina Selatan dan upaya Cina mengontrol fisik kepulauan Spratly yang menciptakan ketegangan keamanan di kawasan. Amerika Serikat memanfaatkan situasi dengan meningkatkan kehadiran militernya melalui kerjasama dengan negara-negara ASEAN untuk menjaga keamanan jalur laut dan melindungi fasilitas teritori mereka. Selain aspek militer, kepentingan ekonomi Amerika Serikat di Asia Tenggara juga terus meningkat, menjadikan kawasan ini sebagai prioritas utama bagi kelancaran perdagangan dan pergerakan militernya. Kehadiran Amerika Serikat di Asia Tenggara menjadi penting untuk menyeimbangkan pengaruh Cina dan melindungi kepentingan strategisnya.